Mau upgrade skills dan lebih paham soal dunia kerja? Dengerin podcast Obsesif aja. Halo Sobat Cuan, di episode Cuan kali ini Hikmah ngobrolin seputar asuransi buat para first jobbers. Nah, ngelihat generasi muda sekarang lagi giat banget nih kerja untuk ngumpulin pundi-pundi rupiah gitu ya. Soalnya sekarang kan biaya hidup makin tinggi, ya jadi sering banget nih uangnya dialokasikan untuk nabung dan investasi. Tapi ada hal penting yang suka dilupain, yaitu punya asuransi jiwa dan kesehatan. Nah, padahal hal ini sangat diperlukan loh sebagai proteksi buat diri kita sendiri. Kira-kira gimana ya caranya untuk mulai mendaftarkan asuransi untuk first jobbers? Yuk langsung aja kita kepoin bareng Mas Muhammad Andoko, Certified Financial Planner, Founder One Shield, dan CEO PT Cerdas Keuangan Indonesia. Halo Mas Andoko. Halo Mbak Ikma, apa kabar? Halo, baik. Ini bener ya aku manggilnya Mas Andoko ya? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Mas Andoko sehat di sana? Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, ini udah semangat banget, jadi ikut semangat nih ngeliat Mas Andoko semangat. Oke, kita Mantap. langsung aja ya. Kita Ya. langsung aja nih Mas Andoko. Ini Ya. topik yang pertama ini adalah membangun mindset pentingnya asuransi. Nah, gimana nih menurut Mas Andoko, kenapa sih asuransi itu salah satu hal yang penting yang harus dimiliki anak muda di fase awal karirnya gitu, Mas? Oke, karena asuransi itu adalah bagian dari perencana keuangan hidup kita. Jadinya, ya Mbak Ikma. Dan asuransi juga bagian dari personal risk management atau manajemen resiko pribadi kita. Yang ini yang seringkali dilupakan oleh anak-anak yang muda yang baru mulai berkarir gitu jadinya. Nah, karena ini penting sekali ya, Mbak. Banyak sekali mungkin kalau teman-teman lihat mungkin di lingkungan sekitarnya, di keluarga atau di lingkungan kerjanya, banyak juga beberapa orang yang walaupun masih muda, tapi ternyata dia kena sakit kan, ya nggak? Yes. Ada yang kena sakit kritis misalnya, atau misalnya dia mengalami kecelakaan, misalnya kecelakaan kerja gitu jadinya ya, atau misalnya dia mengalami kecelakaan di jalan, sehingga menyebabkan dia cacat total atau cacat sebagian. Nah, itulah pentingnya kenapa kita perlu memiliki asuransi walaupun di usia Anda masih muda, gitu Mbak Hikmah. Oke, berarti untuk memanajemen resiko ya terhadap diri kita Ya. sendiri gitu ya Mas ya, untuk Betul. menghindari hal-hal yang tidak diinginkan juga. Oke, nih Mas, umumnya anak muda tuh cenderung kalau mendapatkan income gitu ya, itu tuh masih malas untuk membeli asuransi karena Ya. mungkin merasa belum butuh kali ya. Jadi mungkin beberapa orang masih merasa belum butuh kayak asuransi, apa sih asuransi? Nah, itu gimana sih Mas caranya membangun mindset supaya kita aware nih terhadap asuransi? Soalnya kan itu untuk memanajemen resiko untuk diri kita kan tadi gitu. Ya, betul. Tadi saya bilang kita bisa belajar dari lingkungan terdekat karena sebenarnya ongkos belajarnya jadi lebih murah dibandingkan Anda yang ngalamin sendiri. Betul nggak Mbak Ikma? Iya, Ya benar nggak? sih. Jangan sampai Anda yang ngalamin sakit dulu baru kemudian mempersiapkan ya gitu. Tapi kalau misalnya kita belajar dari teman-teman dekat keluarga dan yang lainnya, jadi ongkos belajarnya lebih kecil gitu jadinya ya. Nah, kemudian hal itu disebabkan karena juga mungkin awareness mereka kurang terhadap produk-produk asuransi atau manfaat dari asuransi. Seringkali saya lihat bahwa mereka nggak mau beli asuransi lebih banyak karena mereka nggak paham tentang manfaat asuransi. Walaupun memang untuk bisa memiliki asuransi, ujung-ujungnya duit, Mbak Hikmah gitu ya. Karena apa? Karena mereka kan harus bayar premi gitu jadinya Mbak Hikmah. Yes, iya. Oke, berarti emang kurang awareness mungkin ya Mas ya. Jadinya Betul. mereka ragu-ragu nih, asuransi itu apa? Padahal kalau misalnya aku sendiri, asuransi itu sangat berguna ya. Padahal untuk kita sekedar check up itu udah aman lah, itu udah tinggal datang aja. Iya. Oke. Nah, Mas gimana nih? Jenis asuransi apa aja sih yang setidaknya nih harus dimiliki anak muda dengan gaji yang masih standar UMP gitu? Baik, oke. Paling tidak mereka harus punya asuransi kesehatan minimal. Nah, biasanya Oke, kalau asuransi kita kerja di sebuah perusahaan, ada perusahaan yang memberikan fasilitas asuransi kesehatan, ya kan? Sehingga mereka harusnya udah nggak perlu bayar premi lagi kan, jadinya. Oke, Atau iya. biasanya si perusahaan itu minimal mensyaratkan mengikut sertakan asuransi kesehatannya di BPJS. Jadi sehingga Gitu. ada kontribusi dari perusahaan dan ada kontribusi dari si pekerjanya gitu ya. Kecuali misalnya si perusahaannya itu mungkin masih perusahaan kecil sehingga dia mau nggak mau harus mempersiapkan. Nah itu dia harus mempersiapkan asuransi kesehatannya. Atau misalnya
dia sebenarnya punya asuransi kesehatan, tapi dia nggak nyaman dengan asuransi kesehatan yang dia miliki karena misalnya plafonnya terbatas, prosedurnya Hmm. panjang misalnya. Mungkin Hmm. dia perlu untuk menambah itu panjang, dia punya kemampuan untuk membayar preminya ya gitu ya. Walaupun tadi saya bilang minimal kita punya BPJS itu sudah BPJS kesehatan itu udah bagus banget buat kita untuk yang asuransi kesehatan. Yang kedua, kalau misalnya memang mereka punya budget lagi atau mengatur pola keuangannya lagi, maka yang perlu dimiliki lagi adalah asuransi jiwa. Nah, ini juga yang sering kali dilupakan oleh anak-anak muda yang baru mulai bekerja ya. Jadinya, mereka pikir kalau misalnya mereka udah kerja di perusahaan, perusahaannya itu bayarin asuransi jiwanya. Walaupun bisa Hmm. juga ada, misalnya di aturan BPJS tenaga kerja kan itu ada kalau dia meninggal, misalnya kalau dia sakit, misalnya itu ada. Tapi itu sangat minim kalau menurut saya. Oleh sebab itu, mereka harus mempersiapkan untuk memiliki asuransi jiwa untuk diri mereka sendiri ya. Walaupun sebenarnya nanti perlu diperhatikan karena ada juga beberapa produk-produk asuransi jiwa yang dia bayar preminya kecil, tapi uang pertanggungannya bisa besar. Tapi produk ini biasanya namanya produk asuransi jiwa tradisional, di mana klaimnya atau tanggungannya itu dibayar ketika dia meninggal. Jadi Oh. itu yang namanya kalau di produk asuransi jiwa namanya term life gitu jadinya gitu. Nah, ada juga beberapa produk asuransi yang dia misalnya harus bayar secara tahapan misalnya. Nah, itu biasanya Hmm. digunakan untuk nanti suatu hari misalnya untuk pendidikan anak atau digunakan untuk pensiun di masa yang akan datang. Ada juga produk asuransi yang dikombinasikan antara proteksi dengan investasi. Jadi paling tidak anak-anak muda mesti mengetahui peranan asuransi karena itu bagian dari rencana keuangan hidupnya mereka di masa yang akan datang. Dan sebenarnya justru memahami tentang resiko pribadi, kemudian itu adalah yang paling utama di awal, sebelum investasi sebenarnya. Tapi kita justru kebalik, anak-anak muda biasanya investasi dulu, baru kemudian memahami asuransi. Itu biasanya yang saya cermati. Iya ya. Jadi mungkin kalau tadi Mas Andoko bilang akan uang-uang terus, ya mungkin semakin mahal asuransi akan setimpal sama yang mereka terima ya Mas ya. Jadi prosesnya akan lebih singkat mungkin dan Ya, lebih praktis gitu. Tapi minimal BPJS saja udah bagus gitu ya Mas. ya, betul. Mm-mm. Oke, terus kalau tadi itu gimana tuh? Itu bakal misalnya asuransi itu kan nanti kita membayar ya. Kalau misalnya belum Mm-mm. dapat dari kantor kan kita harus mendaftarkan sendiri. Nah, gimana Mm-mm. asuransi ini akan pasti akan berdampak drastis pada pengeluaran mereka nih. Jadi ada dana untuk asuransi. Gimana Ya. caranya menyeimbangkan income yang kita miliki dengan jumlah premi asuransi yang harus dibayarkan? Mm-mm. Sebenarnya tadi Bag- saya bilang ya, kalau misalnya budgetnya masih terbatas, maka pilihlah sebuah produk asuransi atau manfaat asuransi yang bayar preminya rendah, tapi manfaatnya cukup besar. Contohnya tadi term life tadi gitu Mbak Oke, Hikmah. Tapi oke, kalau berarti misalnya semakin seiring waktu, income-nya makin bagus, dia bisa nanti seperti tadi yang term life tadi, maka sesuaikan aja dengan uang pertanggungannya berapa. Jadi jangan besar-besar dulu juga supaya preminya juga tidak terlalu besar gitu. Nanti kalau oke. seiring waktu mereka sudah punya kemampuan yang bagus, mereka harus meningkatkan uang pertanggungannya karena dia uang pertanggungan asuransi itu harus direview seiring dengan adanya peningkatan kebutuhan, peningkatan income-nya dia, sama tanggungannya dia nanti di masa yang akan datang. Itu Mbak Iqbal. Oke, jadi memang asuransi yang kita pilih itu untuk saat ini sesuaikan sama pendapatan yang kita punya aja dulu ya Mas ya. Seenggaknya kita Betul. masih punya untuk pertanggungjawaban untuk diri kita dulu gitu ya Mas ya. Ya, Daripada nggak betul. punya sama sekali kan wadaw gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut ya Mas ya. Ini boleh gak nih Mas dijelasin kira-kira waktu yang tepat untuk menambah produk yang tadi Mas Andoko bilang ya, ada waktu-waktunya di saat kita menambah jenis asuransi apalagi nih. Nah, produk asuransi yang harus anak muda miliki itu waktu yang tepat untuk menambahnya itu gimana? Dan misalnya di awal karir yang utama itu asuransi kesehatan. Terus seiring bertambahnya waktu pasti juga butuh asuransi hari tua. Nah, itu waktu-waktu itu pembagiannya gimana, Mas? Nah, waktu itu tadi saya bilang sebenarnya berkaitan sama pertanyaan yang sebelumnya. Hmm. Ketika kebutuhannya meningkat, ketika tanggungannya, tadinya misalnya dia masih single, kemudian dia menikah, istrinya misalnya belum enggak kerja, maka itu kan bagian dari tanggungan dia ya Iya. kan? Nah, berarti tadinya UP-nya misalnya dengan sendiri hanya 100 juta, maka otomatis dia sekarang jadi kepala rumah tangga ya, uang pertanggungannya harus ditambah. Apalagi kalau misalnya kemudian anaknya lahir nanti ya, itu juga akan menambah lagi uang pertanggungannya si individu atau keluarga tersebut jadinya ya.
Begitu juga misalnya income-nya meningkat, itu juga mesti harus disesuaikan juga terhadap uang pertanggungan yang dimiliki oleh kita sebagai individu atau keluarga. Karena bisa jadi begini, misalnya contoh, saya pernah punya klien misalnya punya asuransinya itu ada 10, tapi ternyata asuransinya itu yang 3 atas nama si kepala rumah tangganya. Dan setelah saya hitung, ternyata nilai asuransinya kecil karena kebutuhannya dia sangat besar. Jadi tadinya dia bilang sama saya, Mas, saya tadinya mau nutup karena bayar preminya besar. Saya bilang malah justru kurang. Karena apa? Karena uang pertanggungannya kecil. Sementara kebutuhan Anda besar gitu jadinya. Sehingga Oh. kalau sampai itu terjadi misalnya, uang pertanggungan itu nanti digunakan untuk apa? Satu, biaya untuk misalnya dia dimakamkan gitu kan jadinya. Yang kedua, untuk gaya hidup keluarga yang ditinggalkan. Yang berikutnya lagi digunakan untuk biaya pendidikan anaknya. Kemudian Hmm. digunakan lagi untuk biaya hidup dari keluarga yang sampai berapa tahun ke depan sehingga mereka bisa mandiri. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga buat individu dan keluarga atau para Oke. first jobber. Ternyata yang dipikirin panjang, jadi pada overthinking nih kayaknya nih Panjang, abis ini. betul. Ini saya cermati ya. Ini mungkin buat para teman-teman yang first jobber. Saya biasa nangani beberapa klien-klien juga soalnya. Saya cermati orang-orang high net worth individual dan Anda sedang dalam proses menuju ke sana. Mereka itu adalah satu, mereka pintar menghasilkan uang. Yang kedua, mereka nggak suka menghambur-hamburkan uang. Yang ketiga, mereka memprotek asetnya. Maksudnya apa memprotek asetnya? Yaitulah peranannya asuransi. Supaya jangan sampai mereka udah nabung, udah investasinya bagus, ada kena penyakit kritis misalnya. Penyakit kritis itu kan bisa ratusan juta bahkan miliaran. Mungkin kita bisa berkaca dari beberapa artis-artis di Indonesia yang ini muncul di media gitu jadinya ya. Nah itu yang perlu diperhatiin jadinya. Seringkali kita lupa jadi hal itu. Mereka harus mengambil investasi tabungan mereka atau menjual aset-aset mereka hanya untuk tadi sesuatu yang tak terduga. Bisa sakit, bisa meninggal dini, bisa cacat tetap sebagian gitu jadinya, Pak Hikmah. Wah, wah, berarti banyak ya Mas yang harus dipikirkan. Terus gimana tuh Mm-mm. Mas caranya, apa sih yang harus diperhatikan saat memilih produk asuransi agar sesuai kebutuhan? Khususnya untuk anak muda ya Mas ya, anak muda dulu nih Ya, Mas. ya, ya. Yang pertama sesuaikan antara kebutuhan sama kemampuan, ya kan? Ya. Jadi supaya jangan sampai dia beli kemudian nanti nggak bisa mampu bayar. Yang kedua, coba pilih produknya tadi dengan tadi kan kebutuhan dan kemampuan ya. Yang kedua, perusahaan asuransi juga penting nih. Baik, mah jangan sampai salah pilih. Nanti dia nggak dibayar klaimnya gitu kan ya. Biasanya untuk bisa ngelihat perusahaan asuransi ini bagus apa tidak adalah lihat laporan keuangannya, lihat risk based capital atau kemampuannya dia, ukuran yang dari yang telah ditetapkan oleh OJK. Ini perlu memang riset nih buat si anak-anak muda, jangan jangan malas ngeriset gitu, jangan cuma sekedar beli. Biasanya kan mereka beli itu karena temen, karena sahabat, karena om tante, itu karena nggak enak belinya gitu ya. Tapi begitu nanti suatu hari nggak terjadi klaim, mereka kan pada nggak mau peduli gitu kan jadinya. Jadi Anda juga yang harus bertanggung jawab gitu ya. Kemudian yang berikutnya lagi, produknya juga penting. Yang berikutnya orang yang menawarkannya, agennya, agen asuransinya itu, paling tidak mereka punya kompetensi, punya lisensi, sehingga bisa membantu Anda juga. Begitu Mbak Hikmah. Oke, itu dia yang harus diperhatikan. Ternyata banyak nih teman-teman sobat cuan. Jadi Mm-mm. jangan asal beli karena omongan tetangga ya. Jadi kita tetap harus riset nih, jangan malas ngeriset teman-teman ya. Lanjut, terus gimana Mas cara kita terhindar dari kerugian saat menggunakan asuransi? Apa saja poin penting yang harus diperhatikan dalam polis Mas? Gitu. Nah, tadi sebenarnya saya udah sebutin ya, tadi ya, ada kemampuannya, perusahaannya, kemudian ada produknya, ada agennya. Nah, satu lagi ya, seringkali mereka nggak konsisten bayarnya. Jadi misalnya dia bayar asuransi udah berjalan berapa tahun, kemudian berhenti, pindah lagi. Nah, itu kan sebenarnya ada cost-costnya. Jadi tolong diperhatiin tuh. Hmm. Atau bisa juga teman-teman udah beli produk asuransi selama berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun, agennya pindah. Kemudian teman-teman agennya menyarankan untuk beli yang baru, yang lain, yang produk sebelumnya dihanguskan. Nah, itu juga hati-hati karena Anda udah bayar premi gitu lah. Jadi hati-hati tuh hal-hal yang seperti itu ya. Saya kira sih itu jadi Mbak Hikmah. Jadi kaitkan dengan kebutuhan kemampuan, kemudian juga lihat konsistensi untuk pembayaran preminya juga.
Oke, tuh ya teman-teman sobat cuan ya. Pokoknya sesuai kemampuan dulu aja ya. Memang butuh asuransi tapi balik lagi sesuai kebutuhan. Tapi memang harus punya asuransi sih Mas menurut aku juga ya sebagai anak muda nih. Wajib. Karena Ya. iya, karena tiba-tiba kita suka pusing panas kan, mendingan kita pakai asuransi gitu ya langsung bisa sat-sep. Oke, terus gimana Mas? Apa pesan bagi teman-teman yang baru saja ingin memulai mendaftar di masa awal karir gitu, pengen pengen daftar asuransi itu, pesan untuk sobat cuan gimana Mas? Untuk teman-teman yang mendaftar asuransi tentu harus beresin dulu keuangannya gitu kan ya, supaya keuangannya itu ditata rapi yang bagus gitu ya, dikelola yang bagus. Makanya saya bikin satu buku judulnya Manage Your Cash Flow, Manage Your Life. Cara Anda mengelola keuangan mencerminkan cara Anda menjalani kehidupan. Nah, di situ kan nanti ada tuh porsi-porsi yang misalnya untuk rumah tangga Anda, untuk transport makan. Nah, juga jangan lupa ada porsi untuk memprotek aset Anda. Ya, aset yang terpenting dari diri Anda apa? Anda sendiri, karena dari diri Anda lah Anda bisa menghasilkan income, gitu kan Mbak Hikmah. Jadi Mm-mm. sisihkan sebagian buat memprotek aset Anda, yaitu yang paling berharga diri Anda sendiri. Itu Mbak Hikmah. Oke ya, oke Sobat Cuan. Jadi tadi kata Mas Andoko, memang kita ini wajib punya asuransi. Ya anak zaman sekarang jago banget nyari uang, jago banget belanja, tapi jangan lupa asuransinya juga harus punya gitu ya Mas. Karena kita harus memproteksi diri kita sendiri. Karena selain kita yang memproteksi siapa lagi? Pacar Betul. kamu tidak akan. Coba aja minta dia beliin asuransi, ya kan? Oke. Terima kasih Mas Andoko. Ini kita sudah di pertanyaan terakhir tadi ya. Semoga Sobat Cuan di sini bisa langsung beli asuransi sekarang juga, tapi jangan lupa di riset. Atau mungkin kalau ingin tanya-tanya sama Mas Andoko, boleh gak nih Mas? Kita bisa hubungin kemana nih Sobat Cuannya nih? Silakan aja ke IG saya di Oke, Andoko Muhammad ya. ya, oke tuh Bisa bisa DM aja langsung langsung ya. ke saya. Iya, langsung aja. Kira-kira apa nih mau mau beli asuransi yang mana nanti tinggal konsultasi mungkin ya untuk tipis-tipis gitu biar nggak salah pilih gitu. Oke, teman-teman, sobat cuan, sekian podcast cuan kali ini. Thank you Mas Andoko sudah ngobrol Terima pada kasih Mbak kesempatan kali Hikmah. ini. Yeay, see you in the next episode.